Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, dan membanggakan. Hari ini, Pak Guru akan membersamai siswa-siswi hebat di Nusa Tenggara Barat dalam program NTB Belajar dari Rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita taati protokol-protokol kesehatan, di antaranya selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang gelombang bunyi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menyebutkan pengertian dari gelombang bunyi. Yang kedua, memahami sifat-sifat gelombang bunyi. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan antara periode, frekuensi, dan panjang gelombang terhadap cepat rambat gelombang bunyi. Nah, anak-anak sekalian, adakah di antara kalian yang mengetahui gelombang bunyi itu apa? Gelombang bunyi adalah suatu gelombang yang merambat melalui medium tertentu yang selanjutnya ditangkap oleh indera pendengaran kita. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal itu memiliki rapatan dan juga renggangan. Anak-anak, berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, gelombang bunyi yang digolongkan dalam infrasonik. Yang kedua, gelombang bunyi yang digolongkan dalam audiosonik. Dan yang ketiga, gelombang bunyi yang digolongkan dalam ultrasonik. Terkait dengan apa penjelasan ketiganya, kita akan ulas dalam pembahasan berikut ini. Gelombang infrasonik atau gelombang frekuensi rendah memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Gelombang infrasonik ini biasanya mampu didengar oleh hewan-hewan seperti gajah, jerapah, kuda nil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, gelombang audiosonik. Gelombang audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan rentang frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Rentang frekuensi inilah yang didengar oleh kita sebagai manusia. Dan yang ketiga ialah gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik ini adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Adapun hewan-hewan yang bisa mendengarkan pada rentang frekuensi ini diantaranya adalah anjing dan kelelawar. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan pembelajaran kita yang kedua, yakni memahami sifat-sifat gelombang bunyi. Nah, apa sajakah sifat-sifat dari gelombang bunyi tersebut? Kita akan ulas satu persatu. Sifat-sifat gelombang bunyi diantaranya yang pertama adalah refleksi, yang kedua refraksi, yang ketiga difraksi, yang keempat interferensi, yang kelima efek Doppler, dan yang keenam pelayangan bunyi. Penjelasannya, yang pertama tentang refleksi. Refleksi atau pemantulan ialah peristiwa dikembalikannya gelombang bunyi dengan sudut pantul yang besarnya relatif sama dengan sudut datangnya dengan arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua, refraksi atau pembiasan. Refraksi atau pembiasan ialah peristiwa pembiasan dari gelombang bunyi
karena melewati medium dengan kerapatan yang berbeda. Ketiga, tentang difraksi atau pelenturan. Apa itu difraksi atau pelenturan? Difraksi atau pelenturan ialah peristiwa berbelok-beloknya gelombang bunyi sesuai dengan medium yang ditempuhnya, mungkin berkelok-kelok dan sebagainya. Yang keempat, interferensi atau perpaduan. Interferensi adalah perpaduan dari gelombang bunyi dari 1, 2, atau 3 sumber bunyi yang bisa bersifat dua hal, yakni interferensi konstruktif jika interferensinya saling menguatkan, dan yang kedua interferensi destruktif jika interferensi atau perpaduannya menghasilkan gelombang yang saling melemahkan. Yang kelima, efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, di mana berpengaruhnya frekuensi yang diterima oleh pendengar akibat dari aktivitas pergerakan sumber bunyi ataupun aktivitas pergerakan dari pendengar saat sumber bunyi itu diperdengarkan. Dan terakhir adalah pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi adalah interferensi dari dua sumber bunyi yang memiliki amplitudo yang sama, namun memiliki selisih atau perbedaan sedikit dari frekuensinya. Atau frekuensi pelayangan bunyi bisa didapatkan dari hasil atau selisih dari dua frekuensi sumber bunyi yang ada. Nah, anak-anak sudah paham kan tentang sifat-sifat dari gelombang bunyi? Bagus. Selanjutnya, kita akan membahas atau mendiskusikan tentang hubungan antara frekuensi, periode, dan panjang gelombang terhadap cepat rambat suatu gelombang bunyi. Hubungan antara frekuensi, periode, panjang gelombang dengan cepat rambat gelombang bunyi digambarkan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan lambda dikali F, atau cepat rambat merupakan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Karena frekuensi dan periode memiliki hubungan perbandingan yang terbalik, maka dapat dituliskan V sama dengan lambda per T, atau cepat rambat adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Dengan keterangan, V adalah cepat rambat gelombang bunyi satuan meter per sekon, F adalah frekuensi satuannya Hertz, T adalah periode satuannya adalah sekon, dan lambda adalah panjang gelombang satuannya meter. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian boleh melakukan uji latihan mandiri terkait dengan materi-materi yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Baik anak-anak yang luar biasa, pada kesempatan kali ini kita sudah banyak mendiskusikan tentang gelombang bunyi, mulai dari pengertian gelombang bunyi, sifat-sifat gelombang bunyi, dan hubungan persamaan yang ada pada gelombang bunyi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan kebermanfaatan yang paripurna untuk kita dan kelak bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini dalam program NTB Belajar dari Rumah. Sebelum mengakhiri, Pak Guru ingin membacakan pantun untuk kita semua. Jalan-jalan membeli papan, papan dibeli di Jatiwangi. Jikalau ada nasib di badan, bolehlah kita bersua lagi. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol COVID-19
seperti yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi. Sekian, kita akhiri pembelajaran hari ini. Salam sehat, cerdas, dan membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.